warahmatullahi wabarakatuh. Pantang ini bab niat lur dari Risalah Sang Waktu, wejangan dari Eyang Adimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab niat, rahasia Allah yang dititipkan dalam hati manusia. Wejangan Eyang Adimin tentang kunci diterimanya segala amal. Cucuku, engkau datang kepadaku tentang niat. Mungkin engkau telah membaca puluhan kitab yang membahasnya. Tentang hafal hadis, innamal a'malu binniyat. Puluhan kali telah terdengar ceramah para kiai tentang pentingnya meluruskan niat. Namun, tahukah engkau bahwa apa yang kau ketahui selama ini baru dari kulit, baru lapisan terluar dari samudera yang tak bertepi. Niat adalah rahasia Allah yang dititipkan dalam hati manusia. Ia adalah mutiara tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh malaikat, tidak bisa diketahui oleh setan, tidak bisa diduga oleh manusia, bahkan engkau sendiri. Ketika engkau berniat, kadang tidak mengetahui kemana arah niatmu yang sebenarnya. Kalau niat itu bisa berubah dalam sekejap mata, bisa tercampur dengan debu-debu ria yang tidak kau sadari, bisa mati sebelum amal dilakukan. Apa itu niat dalam syariat? Cucuku, dalam ilmu syariat yang kau pelajari di pesantren-pesantren, niat didefinisikan dengan berbagai rumusan. Para ulama berkata, an-niyah huwa hadus syai'i muhtarinan bi filihi. Niat adalah menyengaja sesuatu yang disertai dengan pelaksananya. Ada yang mengatakan al-hasdu li talibil amali wa tal amali, kehendak untuk melakukan amal pada saat melakukannya. Para fuqaha membahas niat dalam setiap bab. Niat wudu, niat salat, niat puasa, niat zakat, niat haji, niat nazar, niat sumpah. Mereka merinci dengan teliti. Kapan niat harus dihadirkan? Apakah niat di dalam hari untuk puasa? Apakah niat harus menyebut jenis salat? Apakah niat cukup di hati atau perlu dilafalkan? Dan seterusnya. Semua itu benar, cucuku. Semua itu penting. Semua itu mulia. Para ulama telah mewariskan ilmu yang sangat berharga tentang niat dalam perspektif syariat. Namun, ketahuilah bahwa di balik semua pembahasan fikih yang teliti itu, ada samudra yang maknanya yang lebih dalam, yang tidak cukup hanya dipahami dengan akal, tetapi harus dirasakan dengan hati, harus dihayati dengan ruh, harus disaksikan dengan sir yang paling rahasia. Dalam perspektif yang lebih tinggi, niat adalah penghubung antara alam gaib dan alam nyata. Ia adalah jembatan antara hati yang tidak terlihat dan amal yang terlihat. Ia adalah penterjemah antara apa yang ada di dalam dadamu dan apa yang kau lakukan dengan anggota tubuhmu. Tanpa niat, amalmu hanyalah gerakan kosong, hanya rutinitas tanpa ruh, hanya kebiasaan tanpa makna. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat terkenal yang menjadi inti dari seluruh pembahasan tentang niat, innama amaluhu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawama faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi
fahijratuhu ila Allah wa rusulih wa man khanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imratina yanakhiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang yang mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Hadis ini, cucuku, meskipun pendek, mengandung samudra ilmu yang tak bertepi. Ia tidak hanya bicara tentang hijrah dalam hadis fisik, tetapi hijrah dalam setiap amal, dalam setiap gerak, dalam setiap diam. Ia mengajarkan bahwa nilai suatu amal tidak ditentukan oleh besarnya, tidak ditentukan oleh megahnya, tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang melihat, tetapi semata-mata oleh niat yang melatar belakanginya. 40 hadis tentang niat yang terkumpul dalam satu kalimat, cucuku. Para ulama terdahulu berkata bahwa hadis innamal amalu biniyat ini mencakup sepertiga ilmu. Bahkan ada yang mengatakan mencakup setengah ilmu. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata bahwa hadis ini mencakup 70 bab fikih. Mengapa demikian? Karena setiap amal yang dilakukan manusia, baik ibadah maupun muamalah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, semuanya tergantung pada niat. Salatmu sah atau tidak tergantung niat. Puasamu diterima atau tidak tergantung niat. Sedekahmu menjadi amal saleh atau hanya pamer tergantung niat. Bahkan makan dan minummu bisa menjadi ibadah jika niatkan untuk menguatkan tubuh agar bisa taat kepada Allah. Cobalah renungkan, cucuku. Dua orang yang melakukan amal persis sama secara lahiriah, tetapi nilainya di sisi Allah berbeda, bagaikan langit dan bumi. Seorang kaya memberikan sedekah 100 juta karena ingin disebut dermawan. Nilainya 0 besar, bahkan bisa menjadi dosa karena ria. Seorang miskin memberi sedekah 1.000 rupiah dengan tulus karena Allah, niatnya bisa berlipat di sisinya. Seorang ulama berceramah di hadapan ribuan jamaah dengan bahasa yang indah dan dalil yang kuat, tetapi jika niatnya untuk mencari popularitas, maka ceramahnya akan menjadi bumerang baginya di akhirat. Seorang ibu rumah tangga yang memasak untuk keluarganya dengan niat ibadah, dengan niat menyenangkan hati suami dan anaknya karena Allah, maka setiap tetes keringatnya bernilai pahala. Seorang pejabat membangun masjid megah dengan ukiran indah dan kubah emas, tetapi jika niatnya agar namanya diabadikan, agar disebut dermawan, agar mendapat simpati rakyat, maka masjid itu tidak akan menyelamatkannya dari api neraka. Seorang fakir menyumbangkan selembar tikar usang untuk masjid kampung dengan niat tulus karena Allah, maka tikar itu bisa menjadi saksi yang membela di hadapan Allah. Itu dasarnya niat, cucuku. Ia adalah penentu nilai, memberi bobot, hakim yang memutuskan apakah amalmu akan naik ke langit atau terhempas ke bumi. Niat dalam ruhnya amal, cucuku. Perhatikan perumpamaan ini. Jasad tanpa ruh hanyalah mayat yang membusuk, yang akan dikubur dan dilupakan. Semakin besar jasad itu, semakin berat baunya ketika membusuk. Demikian pula amal. Tanpa niat yang benar, ia adalah jasad tanpa ruh.
Ia adalah mayat yang tidak bernyawa. Ia bisa terlihat orang, bisa dipuji orang, bisa membuatmu bangga, tetapi di sisi Allah ia tidak bernilai apa-apa. Ruh adalah yang menghidupkan jasad. Dengan ruh jasad bisa bergerak, bisa merasakan, bisa berbuat. Dengan ruh jasad yang tadinya hanya segumpal tanah, menjadi manusia yang mulia. Demikian pula niat. Dengan niat yang besar, amal yang tadinya hanya bergerak fisik, bisa menjadi ibadah yang bernilai abadi. Dengan niat, aktivitas duniawi bisa berubah menjadi pahala ukrawi. Maka menjadi ibadah yang diniatkan untuk menjaga kesehatan, agar bisa taat. Tidur menjadi ibadah jika diniatkan untuk mengistirahatkan tubuh, agar bisa beribadah esok hari. Bekerja menjadi ibadah jika diniatkan untuk mencari nafkah halal bagi keluarga. Bercanda dengan istri menjadi ibadah jika diniatkan untuk menyenangkan hatinya. Bahkan membuang duri dari jalan menjadi ibadah jika diniatkan untuk menyelamatkan orang lain dari gangguan. Lihatlah cucuku, betapa luasnya rahmat Allah. Seluruh hidupmu bisa menjadi ibadah jika engkau pandai mengelola niat. Seluruh detikmu bisa bernilai pahala jika engkau selalu menghadirkan niat yang benar. Sebaliknya, ibadah ritual yang kau lakukan bisa kehilangan nilainya jika niatmu rusak. Salat malam yang panjang bisa menjadi sia-sia jika kau dipanggil alim. Puasa sunnah yang berat bisa menjadi penyesalan jika kau ingin disebut saleh. Haji yang mahal bisa menjadi perjalanan biasa jika kau ingin pulang dengan gelar haji. Maka cucuku, jangan kau bangga dengan amalmu yang banyak, tetapi banggalah dengan niatmu yang benar. Karena amal yang banyak dengan niat yang rusak akan menjadi abu yang ditiup angin. Sedangkan amal yang sedikit dengan niat yang ikhlas akan menjadi gunung yang kokoh di akhirat kelak. 4 tingkat niat dalam perspektif sufi. Cucuku, dalam perjalanan menuju Allah, sang waktu membagi niat menjadi 4 tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini menggambarkan sejauh mana engkau telah membersihkan hatimu dan menghadirkan Allah dalam setiap amal. Tingkat pertama, niat awam. Pada tingkat ini, niat seorang masih terikat pada pahala dan surga. Ia beribadah karena ingin mendapat pahala. Ia masuk surga. Ia selamat dari neraka. Ia melakukan amal saleh karena takut siksa atau mengharap kenikmatan. Ini adalah tingkatan kebanyakan orang yang beriman. Dan tidak salah, cucuku. Bahkan ini adalah tingkatan yang terpuji. Allah sendiri memanggil hambanya dengan menyebut surga dan neraka. Rasulullah mendorong umatnya untuk beribadah dengan motivasi pahala. Namun ketahuilah bahwa tingkatan ini masih rendah. Ia masih terikat pada imbalan, masih mengharapkan balasan, masih terikat pada dirinya sendiri. Ia beribadah karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena ingin memberi sesuatu kepada Tuhannya. Tingkat kedua, niat kawas. Pada tingkat ini, seorang beribadah karena rasa malu kepada Allah, karena merasa bahwa Allah telah begitu baik kepadanya sehingga tidak pantas ia bermaksiat. Ia beribadah karena syukur atas nikmat, karena balas budi atas karunia yang tak terhitung. Ia salat bukan karena takut neraka, tetapi karena malu kepada Allah yang telah memberinya nikmat sejak ia dalam kandungan. Ia puasa bukan karena ingin surga, tetapi karena ingin bersyukur atas rezeki yang selama ini ia terima. Ia sedekah bukan karena ingin diganti, tetapi karena merasa bahwa hartanya telah banyak sementara saudaranya kekurangan. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi, cucuku.
Ia mulai membersihkan niatnya dari keinginan pribadi, mulai mengarahkan hatinya kepada Allah semata. Tingkat ketiga, niat khawas al-khawas. Pada tingkat ini, seorang beribadah karena cinta Allah, karena rindu berjumpa dengannya, karena merasa tenang hanya dengan mengingatnya. Ia tidak lagi memikirkan pahala atau surga, tidak lagi takut siksa atau neraka. Ia hanya ingin mendekat, hanya ingin bertemu, hanya ingin memandang wajahnya yang mulia. Seperti Rabiah al-Adwaiyah yang terkenal dengan doanya, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena ingin surga, haramkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan engkau haramkan aku dari memandang wajahmu yang mulia." Ini adalah tingkatan para wali, cucuku. Mereka beribadah bukan karena ingin sesuatu, tetapi karena ingin merindukan zat yang mereka cintai. Mereka salat seperti kekasih yang rindu bertemu. Mereka puasa seperti cinta yang rela berkorban. Mereka berdoa seperti anak kecil yang memanggil ibunya. Bukan karena ingin sesuatu, tetapi karena ingin mendekat. Tingkat keempat, niat fana fi niat. Ini adalah tingkatan tertinggi, cucuku, yang hanya dicapai oleh sedikit sekali hamba Allah. Pada tingkat ini, seorang tidak lagi memiliki niat, bukan karena ia tidak berniat, tetapi karena niatnya telah melebur dalam kehendak Allah. Ia tidak lagi menginginkan apapun, karena ia telah menyatu dengan kehendak Tuhan. Pada tingkat ini, seseorang seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Ia digerakkan oleh Allah kemanapun dia kehendaki. Ia tidak lagi memilih karena pilihannya adalah apa yang dipilih Allah untuknya. Ia tidak lagi menginginkan karena keinginannya adalah apa yang dikehendaki Allah. Sang waktu menyebutnya ini sebagai matsal al-maut fi yaddal gosal, seperti mayat di tangan orang yang memandikan, atau seperti kata Junaid al-Baghdadi, tasawuf adalah bahwa Allah mematikanmu dari dirimu dan menghidupkanmu dengannya. Pada tingkat ini, seorang telah mencapai hakikat la ilaha illallah yang paling dalam. Tidak ada yang menginginkan, tidak ada yang menghendaki, tidak ada yang bergerak, kecuali Allah semata. Ia telah menjadi cermin yang bersih, yang hanya memantulkan apa yang ada di hadapannya, tanpa kehendak sendiri. Cucuku, jangan kau bayangkan kau bisa mencapai tingkat ini dalam waktu dekat. Ia adalah anugerah yang diberikan setelah perjuangan panjang, setelah membersihkan hati yang bertahun-tahun, setelah ujian demi ujian yang menghancurkan ego. Namun ketahuilah, arahnya agar engkau tidak berhenti di tingkat yang rendah. Hijab-hijab niat apa yang mengotori niat, cucuku? Niat ini seperti air jernih di telaga. Ia bening, ia suci, ia menyegarkan. Namun ketika debu-debu bertebaran, ketika kotoran-kotoran jatuh ke dalamnya, air itu menjadi keruh, menjadi kotor, menjadi tidak layak diminum. Demikian pula niatmu. Ia bisa jernih, bisa keruh, bisa suci, bisa kotor, tergantung apa yang masuk ke dalamnya. Dan ada beberapa hijab penghalang yang paling sering mengotori niat, yang saling sering merusak keikhlasan, yang paling sering membuat amalmu tertolak meskipun secara lahiriah engkau melakukan kebaikan. Hijab pertama adalah riya. Riya adalah melakukan amal agar dilihat orang. Ia adalah musuh terbesar keikhlasan.
Ia adalah syirik kecil yang paling berbahaya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasul? Beliau menjawab, riya. Orang yang ria seperti orang yang membawa air dalam ember bocor. Ia berjalan jauh, bersusah payah, berkeringat, tetapi ketika sampai tujuan, embernya kosong. Tidak setetes air pun tersisa. Demikian pula amal orang yang ria. Ia bersusah payah, berlelah-lelah, menghabiskan waktu dan tenaga. Tetapi ketika sampai di hadapan Allah, amalnya kosong, tidak ada nilainya. Cucuku, ria itu sangat halus. Ia bisa masuk tanpa kau sadari. Ketika engkau bersedekah, tiba-tiba ada perasaan bangga ketika orang memujimu dermawan. Itulah ria. Ketika engkau berceramah, tiba-tiba ada perasaan senang ketika jamaah terpukau dengan ilmumu. Itulah ria. Ketika engkau berpuasa, tiba-tiba ada keinginan agar orang tahu bahwa engkau sedang berpuasa. Itu ria. Ria adalah virus yang membunuh pahala dari dalam. Ia seperti rayap yang menggerogoti kayu dari dalam, sehingga kayu itu tetap tegak tetapi rapuh, akan roboh pada sentuhan terkecil. Hijab kedua adalah sumah. Sumah adalah saudara kembar ria. Jika ria ingin dilihat, sumah ingin didengar. Orang yang sumah melakukan amal agar namanya harum, perbuatannya diperbincangkan orang, agar kebaikannya menjadi buah bibir di mana-mana. Ia sedekah bukan karena Allah, tetapi agar disebut dermawan di majelis-majelis. Ia rajin salat berjamaah bukan karena Allah, tetapi agar disebut alim dan soleh. Ia menuntut ilmu bukan karena Allah, tetapi agar disebut sebagai ulama besar. Cucuku, orang yang sumah bagaikan pedang yang menjual barang dagangannya dengan harga murah. Ia menukar pahala abadi di akhirat dengan pujian semata di dunia. Ia menjual mutiara berharga dengan harga sampah. Betapa rugi pedagangnya. Hijab ketiga adalah ujub. Ujub adalah kagum pada diri sendiri. Ia adalah racun yang lebih halus dari ria. Orang yang ujub merasa bahwa amalnya besar, merasa bahwa ibadahnya sempurna, merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Ia lupa bahwa semua amalnya adalah anugerah Allah. Bahwa jika Allah tidak memberi taufik, ia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Cucuku, ujub adalah amal dari kehancuran. Iblis tidak diusir dari surga karena ia tidak salat, tidak puasa, tidak ibadah. Ia diusir ujub karena kesombongan, karena merasa lebih baik dari Adam. Ia berkata, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Orang yang ujub lupa bahwa salatnya bisa ditolak, puasanya bisa sia-sia, sedekahnya bisa tidak diterima. Ia merasa aman dari tipu daya Allah, padahal tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Hijab keempat adalah ghaflah. Ghaflah adalah lalai. Orang yang lalai melakukan amal tanpa menghadirkan hati, lidahnya berzikir tetapi hatinya di pasar. Tangannya bersedekah, tetapi pikirannya pada keuntungan. Kakinya melangkah ke masjid, tetapi hatinya di kantor. Cucuku, amal tanpa kehadiran hati bagaikan jasad tanpa ruh. Ia ada, tetapi tidak hidup. Rasulullah bersabda, Allah tidak menerima doa dari orang dari hati yang lalai.
Jika doa saja tidak diterima dari hati yang lalai, apalagi amal-amal lainnya. Orang yang lalai seperti orang yang memanah dalam kegelapan. Mungkin panahnya meleset, mungkin juga tidak. Tetapi yang pasti ia tidak tahu kemana panahnya pergi. Demikian pula amalnya, entah diterima entah tidak, karena ia sendiri tidak hadir dalam amalnya. Hijab kelima adalah syahwat. Syahwat adalah keinginan duniawi yang mengilap dalam niat. Engkau beribadah karena ingin harta, karena ingin jabatan, karena ingin popularitas, karena ingin mempengaruhi orang, karena ingin menguasai. Semua ini adalah syahwat yang merusak niat. Engkau hafal Al-Quran bukan karena Allah, tetapi karena ingin disebut qori. Engkau menjadi ustadz bukan karena Allah, tetapi karena ingin dihormati. Engkau pimpin majelis taklim bukan karena Allah, tetapi karena ingin punya pengikut. Cucuku, orang yang seperti ini tidak berbeda dengan pedagang yang mencari keuntungan dunia. Bedanya, ia menggunakan agama sebagai komoditas, dan ini adalah seburuk-buruknya perdagangan, karena ia menjual akhirat untuk dunia, menjual yang kekal untuk yang panah. Bagaimana menjaga niat, cucuku? Setelah engkau tahu apa yang merusak niat, engkau perlu tahu bagaimana menjaganya. Niat itu seperti api yang harus terus dijaga agar tidak padam. Seperti tanaman yang harus terus disiram agar tidak layu. Seperti cermin yang harus terus dibersihkan agar tidak berdebu. Berikut adalah beberapa cara menjaga niat yang diajarkan oleh para salik yang dalam perjalanannya menuju Allah. Pertama, memperbaharui niat setiap saat. Niat bukan sesuatu yang dilakukan sekali untuk selamanya. Ia harus diperbaharui setiap saat. Setiap kali engkau hendak beramal, bahkan di tengah-tengah amal, ketika engkau hendak salat, perbaharui niatmu. Aku salat karena Allah, bukan karena ingin dipanggil soleh. Ketika engkau di tengah salat, ingat dirimu. Aku sedang berdiri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ketika engkau selesai salat, periksa niatmu, apakah aku masih ikhlas atau sudah tercampur ria. Sang waktu berkata, perbaharui niat lebih sulit daripada melakukan amal itu sendiri. Karena syaitan tidak pernah tidur. Ia terus membisikkan, ia terus merayu, terus menawarkan godaan. Maka engkau harus terus waspada, terus memeriksa, terus memperbaharui niatmu. Kedua, menyembunyikan amal. Salah satu cara perbaiki menjaga niat adalah sembunyikan amal. Jika engkau bisa bersedekah tanpa diketahui siapapun, lakukanlah. Jika engkau bisa salat malam tanpa dibangunkan orang, lakukanlah. Jika engkau bisa berpuasa sunnah tanpa diumumkan, lakukanlah. Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu dari 7 golongan yang dia naungi Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Cucuku, sedekah yang tersembunyi lebih utama daripada sedekah yang terang-terangan, karena ia lebih jauh dari ria. Amal yang tidak diketahui orang lebih selamat dari godaan pujian. Ibadah yang hanya diketahui Allah lebih terjamin keikhlasannya. Namun ingat, ada kalanya amal harus tampak. Menjadi imam masjid, menjadi khotib Jumat, menjadi guru ngaji, semua itu membutuhkan keterlihatan. Dalam kondisi seperti ini, engkau harus lebih keras menjaga niat, karena godaan lebih besar. Ketiga, mengingat mati. Cucuku,
tidak ada yang lebih efektif membersihkan niat selain mengingat mati. Ketika engkau ingat bahwa suatu saat engkau akan mati, bahwa semua manusia tidak akan menemuimu di kubur, bahwa semua popularitas akan sirna ditelan tanah, maka engkau akan lebih mudah ikhlas. Orang yang ingat mati tidak akan peduli dengan pujian manusia, karena ia tahu pujian itu tidak akan masuk kubur bersamanya. Ia tidak akan sedih dengan celaan manusia, karena ia tahu celahnya itu tidak akan mengurangi timbangan amalnya. Ia hanya peduli dengan apapun yang dicatat Allah, karena itulah satu-satunya yang akan menemaninya di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu mati. Karena dengan mengingat mati, engkau akan bersandar bahwa dunia ini sementara, bahwa pujian ini fana, bahwa popularitas ini akan berlalu. Dan dengan kesadaran itu, niatmu akan lebih mudah terjaga. Keempat, berdoa meminta keikhlasan. Cucuku, ikhlas adalah urusan hati, dan hati adalah di tangan Allah. Engkau bisa berusaha sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya keikhlasan adalah anugerah yang harus kau minta kepadanya. Maka perbanyaklah doa meminta keikhlasan. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni as'alukhal afwa wal afiyatan fil dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan juga doa Allahumma inni a'udzubika an yusrika biha wa ana alamu wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, sedangkan aku mengetahui, dan aku memohon ampunan kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Mintalah kepada Allah agar diberi keikhlasan, karena tanpa pertolongannya engkau tidak akan mampu ikhlas. Syaitan akan terus menggoda, nafsu akan terus menarik, dan engkau akan terus lemah. Hanya dengan pertolongan Allah, niatmu bisa terjaga. Tanda-tanda niat yang bersih, cucuku. Bagaimana engkau tahu bahwa niatmu telah bersih? Bagaimana engkau tahu bahwa amalmu telah ikhlas karena Allah? Ada beberapa tanda bisa engkau rasakan. Tanda pertama sama saja antara pujian dan celaan. Orang yang ikhlas tidak peduli apakah orang memujinya atau mencelanya. Pujian tidak membuatnya senang. Celaan tidak membuatnya sedih. Ia hanya peduli dengan penilaian Allah. Jika engkau merasa senang ketika dipuji dan sedih ketika dicela atas amalmu, itu tanda bahwa niatmu belum bersih. Karena orang yang ikhlas melakukan amal karena Allah, bukan karena manusia, maka penilaian manusia tidak penting baginya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, orang yang ikhlas adalah orang yang jika dipuji tidak merasa senang, dan jika dicela tidak merasa sedih, karena ia tahu bahwa pujian manusia tidak akan menambah sedikit pun amalnya, dan celaan manusia tidak akan mengurangi sedikit amalnya. Tanda kedua, lebih suka tersembunyi daripada terkenal. Orang yang ikhlas lebih suka amalnya tidak diketahui orang. Ia lebih nyaman beramal dalam sunyi, karena ia takut ria, merusak amalnya. Ia tidak suka disebut-sebut, tidak suka dipuji, tidak suka menjadi pusat perhatian. Jika engkau merasa kecewa ketika amalmu tidak diketahui orang, itu tanda bahwa niatmu belum bersih. Jika engkau merasa risih ketika orang tidak memuji kebaikanmu, itu tanda bahwa engkau masih butuh pengakuan. Orang yang ikhlas
bagaikan akar yang tersembunyi di dalam tanah. Ia tidak terlihat, tetapi ia menopang pohon yang rindang. Ia tidak dikenal, tetapi tanpa ia pohon akan tumbang. Tanda ketiga, tidak mengungkit-ungkit kebaikan. Orang yang ikhlas jika membuat baik, ia lupakan. Ia tidak menyebut-nyebut kebaikannya kepada orang lain, apalagi mengungkit-ungkitnya. Ia memberi seperti tanah yang menerima air hujan. Ia tidak mengharap balasan, tidak menuntut terima kasih. Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut memberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan menerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Surat Al-Baqarah 262. Jika engkau masih suka menyebut-nyebut kebaikanmu, masih suka mengungkit-ungkit bantuanmu, itu tanda bahwa niatmu belum bersih. Karena orang yang ikhlas memberi seperti sungai yang mengalir. Ia tidak pernah meminta airnya kembali. Tanda keempat, beramal di masa muda dan tua sama-sama semangatnya. Orang yang ikhlas tidak merubah semangatnya karena merubah kondisi. Di masa muda ketika tenaga kuat, ia beramal dengan semangat. Di masa tua ketika tenaga lemah, ia tetap beramal dengan semangat. Karena motivasinya bukan pujian orang, bukan popularitas, tetapi Allah yang tidak merubah. Jika semangat beramalmu naik turun tergantung situasi, itu tanda bahwa niatmu belum kokoh. Jika engkau rajin ketika dipuji dan malas ketika dicela, itu tanda bahwa niatmu masih bergantung pada manusia. Tanda kelima, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Orang yang ikhlas tidak sibuk membandingkan amalnya dengan amal orang lain. Ia tidak iri dengan kebaikan orang. Ia tidak sombong dengan amalnya sendiri. Ia hanya sibuk memperbaiki dirinya, karena ia tahu bahwa setiap orang punya ujiannya masing-masing. Jika engkau masih merasa lebih baik dari orang lain, karena amalmu itu adalah ujub yang merusak niat. Jika engkau masih iri dengan kebaikan orang lain, itu tanda bahwa hatimu masih terikat pada dunia. Kisah-kisah tentang niat yang luar biasa, cucuku. Para salaf saleh telah memberikan teladan yang luar biasa dalam menjaga niat. Kisah-kisah mereka menjadi pelita bagi kita yang masih belajar ikhlas. Kisah pertama, seorang pemuda yang salat di belakang imam. Dikisahkan bahwa ada seorang pemuda yang selalu salat berjamaah di masjid. Setiap hari ia datang lebih awal, mengambil tempat saf pertama, dan salat dengan khusyuk. Suatu saat hari ia datang terlambat. Ketika masuk masjid, saf pertama sudah penuh. Ia salat di saf belakang. Sepulang salat ia menangis. Istrinya bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah karena ketinggalan saf pertama?" Pemuda itu menjawab, "Aku menangis karena aku sadar bahwa selama ini salat di saf pertama bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat orang. Hari ini ketika salat di saf belakang, aku merasakan salatku lebih khusyuk. Aku takut selama ini amalku sia-sia." Cucuku, lihatlah betapa pekanya hati mereka terhadap niat. Satu perubahan positif, saf membuatnya introspeksi. Sementara kita mungkin tidak pernah bertanya-tanya mengapa kita melakukan sesuatu. Kisah kedua, Imam Ahmad dan ujian ria. Imam Ahmad bin Hanbal, imam besar ahli hadis, suatu ketika didatangi seorang yang memujinya di hadapan banyak orang. Orang itu berkata, "Wahai imam, engkau adalah orang yang paling alim di zaman ini.
Engkau adalah panutan umat. Engkau adalah Imam Ahmad memotongnya. Tunggu sebentar lagi. Masuk waktu sholat. Mari kita lihat apa aku akan sholat di saf depan atau saf belakang. Setelah salat itu melihat Imam Ahmad salat di saf belakang. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Sekarang katakan padaku, di manakah aku salat? Apakah di saf depan atau belakang?" Orang itu menjawab, "Di saf belakang, wahai Imam." Imam Ahmad berkata, "Jika aku benar-benar seperti yang kau katakan, aku pasti akan salat di saf depan. Tapi karena aku hanya manusia biasa, aku salat di saf belakang. Jangan puji aku dengan berkelebihan, karena aku takut pujian itu akan merusak niatku. Cucuku, inilah kepekaan seorang ulama besar. Ia tidak butuh pujian, bahkan ia menghindarinya karena niat ria, karena takut ria." Kisah ketiga seorang pedagang yang menangis di pasar. Dikisahkan bahwa ada seorang pedagang di pasar Kufah. Setiap hari ia berdagang dengan jujur, tidak pernah curang, selalu memberi pelayanan terbaik. Suatu hari ia akan didatangi seorang yang berkata, "Wahai Fulan, aku mendengar bahwa engkau adalah pedagang paling jujur di pasar ini. Semua orang memuji kejujuranmu." Mendengar itu, pedagang itu menangis terseduh-seduh. Orang itu heran dan bertanya, "Mengapa engkau menangis? Bukankah pujian itu baik untukmu?" Pedagang itu menjawab, "Aku menangis karena aku takut selama ini kejujuranku bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji seperti ini. Sekarang aku telah dipuji, aku takut amalku selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Cucuku, lihatlah mereka lebih takut daripada ria, daripada api neraka, karena mereka tahu bahwa ria adalah syirik kecil, dan syirik tidak akan diampuni jika tidak bertaubat darinya. Niat adalah perjalanan hati." Cucuku, kita telah berbicara panjang lebar tentang niat. Engkau mungkin lebih mendengarkan, mungkin pusing membayangkan betapa sulitnya menjaga niat. Namun ingatlah bahwa niat adalah perjalanan hati, bukan tujuan yang bisa dicapai sekali untuk selamanya. Niat adalah sungai yang harus terus mengalir. Ia akan tersumbat jika tidak dijaga, akan keruh jika tidak dibersihkan, akan kering jika tidak dialiri. Niat adalah tanaman yang harus terus disiram. Ia akan layu jika tidak dirawat, akan mati jika tidak dipupuk, akan ditumbuhi rumput jika tidak dibersihkan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, engkau harus menjaga niatmu, bukan dengan rasa takut yang berlebihan hingga membuatmu putus asa, tetapi dengan kewaspadaan yang membuatmu terus introspeksi. Ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Dia tahu jika engkau berusaha ikhlas meskipun belum sempurna. Dia tahu jika engkau berjuang melawan ria meskipun kadang kalah. Dia tahu jika engkau menangis karena takut amalmu sia-sia. Dan Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hati adalah tempat niat, dan amal adalah buahnya. Jika hatimu baik, baik seluruh amalmu. Jika hatimu rusak, rusak seluruh amalmu. Maka jagalah hatimu, cucuku. Ia adalah raja dalam dirimu. Jika raja baik, baiklah seluruh rakyatnya. Jika raja rusak, rusaklah seluruh rakyatnya.
Dan niat adalah suara hati, bisikan raja, perintah penguasa dalam dirimu. Kembalilah kepada Allah dengan niat yang benar, cucuku. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Amalmu, ibadahmu, sedekahmu, puasamu, salatmu, semua akan kau tinggalkan di dunia. Yang akan kau bawa hanyalah niat, hanyalah apa yang ada di dalam hatimu. Di alam kubur nanti, ketika jasadmu membusuk dan tulang belulangmu hancur, niatmu akan tetap hidup. Ia akan menjadi tanamanmu. Ia akan menjadi temanmu di alam barzah. Ia akan menjadi penerangmu di alam kegelapan kubur. Ia akan menjadi saksi yang membelamu di hadapan Allah. Maka persiapkan niatmu dari sekarang. Jangan tunda-tunda. Jangan kau kira bahwa memperbaiki niat bisa melakukan nanti. Setelah engkau tua, setelah engkau pensiun, setelah engkau kaya. Tidak, cucuku. Niat harus diperbaiki sekarang, hari ini, saat ini juga. Karena engkau tidak tahu kapan maut menjemput. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin dalam beberapa menit lagi. Dan ketika malaikat maut datang, yang akan ditanya pertama kali adalah apa niatmu selama hidup di dunia. Bukan berapa banyak salatmu, bukan berapa banyak puasamu, bukan berapa banyak sedekahmu, tapi untuk siapa engkau melakukan semua ini? Untuk Allah. Maka jawaban dengan mantap, ya Allah, aku melakukan semua karenamu, meskipun kadang niatku tercampur ria, meskipun kadang amalku ternodai ujub, meskipun kadang ibadahku tercemari sumah, tetapi aku selalu berusaha kembali kepadamu, selalu bertaubat dari kesalahanku, selalu memohon ampun atas kekuranganku. Maka terimalah amalku yang sedikit ini dengan rahmatmu. Wahai Zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Cucuku, ini wajangan Eyang Adimin, Lur. Cucuku, niat adalah bisikan hati yang tidak terdengar oleh siapapun. Niat adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Niat adalah mutiara yang tersembunyi di dalam dada. Niat adalah penentu kemana arah hidupmu, kemana tujuan amalmu, kemana kau akan kembali setelah mati. Maka jagalah niatmu sebagaimana kau menjaga mata dari debu, sebagaimana kau menjaga lidah dari kata-kata kotor, sebagaimana kau menjaga perut dari makanan haram. Karena niat yang rusak lebih berbahaya daripada semua itu. Niat yang merusak bisa mengubah ibadah menjadi maksiat, bisa mengubah pahala menjadi dosa, bisa mengubah amal soleh menjadi bencana di akhirat. Semua Allah memberimu kekuatan untuk selalu ikhlas, memberimu cahaya untuk melihat hijab-hijab niat, memberimu taufik untuk terus memperbaiki dirimu. Amin. Sekarang pergilah cucuku, hidupkan syahadatmu dengan niat yang benar. Jadikan setiap langkahmu sebagai ibadah. Jadikan setiap hembusan napasmu sebagai zikir. Jadikan setiap detak jantungmu sebagai saksi bahwa engkau mencintainya. Nah, itu bab niat, Lur. Dengarkan dan resapi dengan hati ya, Lur. Mudah-mudahan masuk dalam hati, masuk lewat telinga, dicerna dengan hati ya, Lur. Terima kasih, Lur. Ini ada bab ketiga, Lur, dari wejangan Eyang Adimin tentang mahabbah. Ntar kita lanjut, Lur. Oke, Lur. Pokoknya mah tonton terus, Lur. Dengar